much motherfucking design on right now. Break it down, make it clear. I got 3 old thoughts, new wall, bitches on my line, and you know. Perilaku dan motivasi karyawan. Perilaku karyawan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi efektivitas kerja suatu organisasi. Jenis-jenis perilaku karyawan yang pertama yaitu perilaku kinerja atau performance behavior adalah serangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh karyawan dalam organisasi. Yang kedua, kewargaan organisasi atau organizational citizenship adalah perilaku positif yang tidak secara langsung berkontribusi pada laba perusahaan. Yang ketiga, perilaku kontraproduktif atau counterproductive behaviors. Perilaku yang menjauhkan karyawan dari kinerja organisasi. Dan adapun sifat dasar dan nilai penting dari perbedaan individu antar karyawan yaitu satu, perbedaan individu antar karyawan. Perbedaan individu atau individu difference adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, di mana perbedaan individu ini bisa berbentuk yaitu satu, perbedaan fisik, perbedaan psikologis, dan perbedaan emosional. Selanjutnya ada kepribadian dalam kehidupan nyata. Kepribadian atau personality adalah serangkaian atribut psikologis yang relatif. Di sini, peneliti telah mengidentifikasi 5 dasar atau 5 sifat dasar yang memainkan peran besar dalam kepribadian karyawan. Yang pertama ada kesetujuan atau agreeableness, adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, pengaturan diri atau conscientiousness adalah merujuk pada kegigihan, sifat mudah diandalkan, dan keteraturan seseorang. Yang ketiga, emosional atau emotionality adalah mengacu pada derajat kecenderungan seseorang memiliki pandangan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Yang keempat, ekstravasi atau extraversion adalah keterbukaan terhadap lingkungan, sosial, dan fisik dan mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap hubungan. Dan yang terakhir ada keterbukaan atau openness adalah mencerminkan seberapa luas atau kakunya seorang dalam melakukan hal yang keyakinannya. Selanjutnya bagaimana? Saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah sejumlah kekuatan yang mendorong orang-orang untuk berperilaku dalam cara tertentu. Ada 3 pendekatan hubungan manusia di tempat kerja yang mencerminkan rentang waktu pemikiran dalam bidang ini, yaitu pertama, teori klasik. Teori motivasi klasik adalah teori yang menyatakan bahwa pekerjaan hanya termotivasi karena uang semata. Yang kedua, teori perilaku awal. Para peneliti menyimpulkan bahwa produktivitas meningkatkan sebagai respon atas semua tindakan manajemen yang dinilai oleh para pekerja sebagai bentuk perhatian khusus. Penemuan tersebut dikenal sebagai efek Hawthorne. Teori-teori motivasi terbukakan antara lain A. Model sumber daya manusia teori X dan Y. Manajer yang menganut teori X cenderung meyakinkan bahwa individu dasarnya bersifat malas dan enggan bekerja sama sehingga harus dihukum atau diberi imbalan agar menjadi produktif. B. Model hierarki kebutuhan Maslow. Model hierarki kebutuhan manusia teori termotivasi yang menggambarkan 5 tingkatan kebutuhan manusia dan menyatakan bahwa kebutuhan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang ketiga, teori motivasi kontemporer terbagi atas A. Teori ekspektasi, yaitu menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja karena ingin mendapatkan imbalan yang diinginkan. B. Teori keadilan, yaitu berfokus pada perbandingan sosial atau orang-orang yang mengevaluasi
perlakuan organisasi. Adapun strategi dan teknik-teknik untuk menguatkan motivasi, pertama, penguatan atau modifikasi perilaku. Sebagai perusahaan berupaya mengendalikan atau bahkan mengubah atau memodifikasikan perilaku pekerja melalui imbalan dan hukuman yang sistematis atas perilaku tertentu. Yang kedua, menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Sasaran kinerja juga sering digunakan untuk mengarahkan dan mendorong perilaku, di mana metode ini yang paling sering digunakan sebagai penetapan sasaran kinerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.